Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suhana CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan mencoba melakukan aksi nyata dari mode 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa guru diharuskan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dikarenakan guru itu harus memenuhi kebutuhan murid dalam pembelajaran, di mana kebutuhan murid di kelas itu beraneka ragam dan unik. Dengan anak yang beraneka ragam di kelas, jangan menjadikan guru itu bingung, tetapi jadikan mereka aset yang baik untuk kita. Karena untuk di mode 2.1 ini kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan ini sangat cocok kita gunakan untuk pembelajaran dengan tipe anak-anak yang beraneka ragam. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya akan mencoba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, kelas 6, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi fakta dan opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sehat semuanya? Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh satu orang. Siapa yang pimpin doa sekarang? Silakan pimpin semuanya. Tempat duduk ya, berdoa dimulai. Lagu wajib. Mau lagu wajib apa? Silakan pilih Garuda Pancasila, 17 Agustus, Satu Nusa, atau apa? Mau Garuda Pancasila? Oke, semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Suaranya keluarkan biar semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
Kalimat yang benar. Kalimat yang benar. Luar biasa ya, tepuk tangan buat Keke. Opini apa opini? Siapa yang mau jawab? Opini. Kalimat yang belum tentu benar. Kalimat yang belum tentu benar. Tepuk tangan buat Salsa. Ibu punya kuis ya. Kuisnya dalam bentuk pertanyaan sederhana saja. Kalian tinggal menyebutkan. Yang ibu sebutkan, kalimat yang ibu sebutkan itu fakta,
lanjutkan. Ibu mau bertanya dulu. Setelah kalian menjawab pertanyaan barusan, bagaimana perasaan kalian ketika ibu menyuruh kalian membuat kalimat fakta dan opini? Perasaannya bagaimana? Menarik, bahagia, penuh semangat atau bagaimana? Perasaannya? Semangat ya. Yang lain semangat tidak? Mudah-mudahan yang tidak semangat juga menjadi semangat. Apakah kalian merasa senang ketika mendengarkan teman kalian ke depan membacakan fakta dan opininya? Bisa juga kalian saling menghormati ya, harus menghargai teman yang sedang berbicara. Lanjut anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang fakta dan opini. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan penugasan, murid mampu membedakan fakta dan opini dari berbagai konten yang disajikan guru dengan mengelompokkan kalimat fakta dan opini dari teks bacaan dan poster. Nah, di sini nanti kalian akan diberi tugas oleh ibu untuk membedakan atau menuliskan atau mengelompokkan kalimat fakta dan opini ya dari teks bacaan, dari juga tayangan visual yang ditonton oleh kalian. Nanti kalian bebas memilih ya, mau mengerjakannya melihat di tayangan InFocus atau mau nanti kalian berkeliling. Ini ibu sudah tempel, di belakang juga ada ya, materi di sana ada, di sini ada, dan juga ada di luar ya. Nanti kalian boleh bawa buku catatan untuk mengelompokkan fakta dan opininya di buku kalian masing-masing. Silakan gaya mana yang kalian sukai, apakah menonton di sini atau hanya duduk di bangku, di kursi, nanti ibu kasih teks bacaan, atau kalian mau berjalan berkeliling di luar, mengerjakan yang boleh nanti ya. Silakan diperhatikan tayangan visual ini ya anak-anak. Visual itu apa? Hanya bisa dilihat saja ya. Perbedaan fakta dan opini. Perhatikan ya. Nah ini, ibu bacakan ya. Sambil kalian lihat ibu bacakan. Kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan tentang peristiwa atau kejadian nyata tanpa dicampuri pendapat. Kata tadi Keke yang bilang betul ya. Jadi fakta itu tidak ada pendapat. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat. Selanjutnya fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada, kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi, objektif, dapat dibuktikan dengan data yang akurat, diperoleh dari sumber dan informasi yang dipercaya. Nah ini untuk fakta ya. Dibuktikan dengan data yang akurat. Misalkan begini, kelas 6 ya, kelas 6 SD Negeri Cicati, jumlah siswanya 53 orang, betul kan? Betul. Ya itu bisa dilihat datanya mana ada 53 orang tadi bisa dilihat. Terus setelah itu nanti siswa laki-lakinya ada 22 orang. Dilihat, oh ini laki-lakinya. Siswa perempuannya ada 31 orang. Selanjutnya diperoleh dari sumber dan informasi yang dipercaya. Jadi sumbernya itu misalkan dari buku ilmu pengetahuan, dari artikel, bukan hanya gosip. Ini untuk opini, pernyataan berupa nasihat atau usulan. Bisa nasihat, kamu itu anak-anak sekolahnya harus rajin, datang ke sekolahnya harus pagi, itu termasuk opini ya. Atau usulan, Bu, bagaimana kalau besok kita belajarnya di luar, kita menggambar melihat pohon yang ada di alam, itu usulan, itu juga termasuk opini ya. Kejadian yang belum benar-benar terjadi. Jadi ngelamun, seandainya besok saya memakai baju baru, sepertinya saya kelihatan cantik. Nah itu masih bayangan ya, masih bayangan. Itu bukan fakta tapi opini ya. Informasi yang disampaikan belum ada pembentukannya. Jadi cahaya belum ada, informasi itu belum ada faktanya ya. Relatif sehingga dapat menimbulkan penafsiran atau persepsi lain. Dan seperti tadi, sebelah itu rasanya enak, tapi mungkin sebagian yang lain itu sebelah itu tidak enak. Jadi banyak persepsi, atau menulis itu bisa menggunakan poin, tapi yang lain juga bisa menggunakan, saya menulis menggunakan pensil, saya menggunakan spidol ya.
ya, tugas individu itu adalah tugas yang dikerjakan sendiri. Nah, anak-anak, nanti ibu akan menyiapkan di sini teks bacaan di sini ya, teks bacaan dan juga di sini ini bukunya juga dipegang dan juga ada yang ditempel. Nah, ini nanti cara pengerjaannya. Nah ini ya, ini ada teks ya, ada teks Candi Borobudur. Nanti kalian baca teks ini. Setelah itu nanti kalian kelompokkan dari kalimat yang ada di sini. Nah seperti ini nanti ya, nah bikin ya. Satu, mana kalimat yang termasuk kalimat fakta, mana yang termasuk kalimat opini. Kalian tidak di buku aja, nanti di buku kalimat fakta. Seratkannya, diseratkan tina teks bacaan. Kalimat opini yang mana dari bacaan itu? Jadi semuanya yang ada di teks bacaan itu dimasukkan ke kelompok fakta dan kelompok opini ya. Semuanya tidak ada yang tersisa ya. Nah, sekarang kalian boleh memilih mau tetap duduk di sini atau mau lihat di sana, di sini atau keluar juga boleh di luar. Kalau misalkan penat di sini mau keluar di luar itu ada materi pembelajaran juga boleh ya. Kalian boleh berkeliling. Yang suka berkeliling boleh. Kalau yang mau aku bisa minta sama ibu ininya ya, teks bacaannya boleh ya. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa dimengerti? Oke, silakan yang mau jalan-jalan. Karena kalian mungkin sukanya sambil jalan, biar duduk saja boleh. Keliling ke sana, di sini, di luar juga ya. Iya, bukunya di bawah, nanti dikerjakannya di luar boleh ya. Kalau yang mau lihat ini juga boleh, mau pakai ini juga boleh ya. Silakan dengan minta ini, mau ini. Oke. Yang mau yang Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
pembelajaran hari ini adalah tentang fakta dan opini. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau opini itu pendapat ya, atau sesuatu yang masih kita bayangkan, itu opini. Kalian sudah bisa paham antara fakta dan opini? Oke. Contohnya bisa paham? Barusan kalian sudah mengelompokkan kalimat fakta dan opini di teks bacaan Candi Borobudur. Nah, kalian tadi bebas memilih gaya belajar kalian. Kalian boleh bergerak dengan melihat teks bacaan yang ada di dinding kelas. Kalian juga bisa dengan membaca buku apa tadi itu yang ibu bagikan? Buku apa bahasa Indonesia itu, buku apa? Buku bacaan atau buku paket ya, buku paket ya, yang ini ya. Ini kalian bisa baca ini juga dari materinya nih. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Nah, mau belajar seperti ini lagi? Mau. Membosankan tidak? Nanti di bahasa Indonesia yang akan datang kita akan belajar tentang poster ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat di rumah, boleh searching di Google. Juga kalau punya buku bacaan dibaca apa itu poster ya. Nah, di poster itu nanti kalian lihat kalimat fakta dan opininya. Dan nanti kita akan mencoba membuat poster berkelompok nanti ya, sesuai kemauan kalian nanti mau bikin poster apa ya Ibu Mbak. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kalian siap-siap saja berdoa untuk pulang, membaca doa sebelum pulang. Tapi sebelumnya kalian rapikan dulu pakaian. Kan bukunya ada, kalau ada sampah di sekitar tempat duduknya dibuang ya. Anak-anak coba lihat ada sampah di sekitar kalian? Ya. Kalau coba berdiri semuanya, bajunya dirapikan dulu. Kalau udah rapi, duduk kembali. Duduk dengan rapi. Ya, mulai lagi ya. Tadi siapa yang mimpin doa tadi dilanjutkan? Oke, Rapi, mimpin doa, kita baca doa sebelum pulang ya. Di awal pembelajaran, saya melakukan kegiatan rutin seperti berdoa, ice breaking, menanyakan perasaan anak-anak pada hari itu. Selanjutnya, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, yakni materi fakta dan opini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Dan ini digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa untuk materi yang akan saya berikan dan juga untuk materi yang akan datang. Sejauh mana kesiapan belajar anak-anak untuk materi fakta dan opini ini. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya menggunakan strategi diferensiasi konten, di mana saya menyiapkan berbagai media untuk murid pilih sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka. Yang kedua, saya melakukan diferensiasi proses. Pada kegiatan ini, saya menilai
pengetahuan murid dengan memberikan tugas individu, mengelompokkan fakta dan opini. Selanjutnya saya juga menilai sikap anak ketika melakukan pekerjaan, apakah mereka sudah mandiri atau tidak. Selanjutnya di akhir saya juga melakukan tes sumatif. Nah, tes sumatif ini berhubungan dengan penilaian. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu berhasil atau tidak secara optimal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sebagai guru menyediakan berbagai media pembelajaran untuk dipilih siswa sesuai minat dan juga gaya belajar mereka. Di antaranya ada tayangan visual, ada juga teks bacaan dari buku paket, ada juga artikel. Juga saya menjelaskan kepada anak-anak apa yang dimaksud dengan fakta dan opini. Di akhir pembelajaran, sebelum berdoa, saya melakukan refleksi dengan murid bagaimana perasaan mereka ketika belajar tentang fakta dan opini, apakah mereka sudah memahaminya, apakah ada hal yang menarik dari kegiatan pembelajaran ini, dan saya juga bertanya kepada anak-anak apakah mereka suka dengan pembelajaran yang saya lakukan pada saat ini. Terakhir, anak-anak berdoa. Sebelum berdoa, anak-anak merapikan pakaiannya, juga membuang sampah yang ada di sekitar tempat duduknya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itulah tayangan yang dapat saya perlihatkan kepada Bapak Ibu guru hebat mengenai pembelajaran berdiferensiasi sebagai implementasi dari modul 2.1 ini. Rey, belajar apa hari ini? Pelajaran apa? Bahasa Indo. Ya, bahasa Indonesia. Tentang apa pelajarannya? Tentang Fakta? fakta dan opini. Ya, Rehan sudah bisa paham mana kalimat fakta dan opini? Paham ya? Kalau fakta itu yang bagaimana? Yang sesuai kenyataan atau yang hanya pendapat? Sesuai kenyataan. Oke, seperti apa contohnya Rehan? Tadi nih ada contohnya seperti apa? Seperti Tadi itu yang dibacakan sama Gipan teh. satu hari di Indonesia itu Satu hari Indonesia itu 24 jam. 24 jam. Kalau yang opininya coba apa yang opininya tadi? Kucing Kucing itu salah satu salah satu yang hewan yang menggemaskan. Tapi kan kalau opini itu mungkin menurut orang lain kucing itu tidak menggemaskan ya. Bisa ya, bisa membedakan ya Rehan mana opini mana fakta ya. Oke, semangat Rehan. Dengan siapa ini? dengan Salsabila. Salsabila. Bagaimana perasaannya hari ini Salsa? Senang. Senang ya? Kenapa senang? Belajar dengan gaya sesuai kesukaan Salsa senang nggak? Senang. Hari ini Ibu belajar apa? Indo. Bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang fakta dan opini. Oke, bisa Salsa membedakan fakta dan opini? Bisa. Fakta yang seperti apa? Fakta itu misalnya Soekarno pernah menjadi presiden Indonesia. Oh iya, kalau untuk opininya bagaimana? Kata sebagian orang Indonesia itu indah. Iya, tapi bagi sebagian orang mungkin tidak indah ya. Berarti itu opini. Berarti Pak Salsa dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan minat Salsa, sesuai dengan kesukaan Salsa, bisa melihat tayangan video ya Salsa ya. Bisa juga melihat buku teks bacaan. Salsa juga bisa berkeliling ya. Karena di kelas ada apa di sana Ibu tempel apa? Ada lembaran bacaan ya, materi ya. Jadi Salsa bisa memahami dengan berbagai gaya Salsa ya. Salsa suka belajar seperti ini? Mau seperti ini lagi? Oke, terima kasih Salsa, semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.